Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan bab 5 mengenai Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester sedangkan kompetensi dasar yaitu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD 4.5-nya melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebelum pembahasan kita lanjutkan, marilah anak-anakku kita berdoa sejenak supaya pembelajaran bisa lancar, semuanya sehat, mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya. Soalnya wabahnya semakin merajalela ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbaha wabil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Marilah anak-anakku, jangan lupa menyiapkan alat-alat tulisnya juga ya. Soalnya setelah ini nanti ada penilaian akhir semester. Penyelenggaraan Kongres Pemuda pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres tersebut diketuai oleh Muhammad Tabrani. Ya, ini ada fotonya ya. Kongres Pemuda pertama. Tujuan daripada Kongres Pemuda pertama itu mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan, kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Terus selanjutnya
berbicara tentang topik perlunya persatuan Indonesia, yaitu Bapak Sumarto, ya, bahkan Bahdar Johan, Nona Adam, dan Joko Jakso Dipuro berdiskusi panel membahas kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Kongres pertama, beberapa tokoh yang menyampaikan topik pembicaraan sebagai berikut, yaitu ada Bapak Muhammad Yamin, ada Bapak Sumarto, ada Bahdar Johan, ada Nona Adam, dan sebagainya. Berbicara tentang kemungkinan masa depan bangsa atau bahasa-bahasa dan kesusteraan Indonesia. Berceramah mengenai peran agama-agama di dalam pergerakan nasional. Itu kalau menurut Pak Pinuntuan, ya, berceramah mengenai peran agama atau dalam pergerakan nasional. Yang B, pembahasan dalam Kongres Pemuda 1 membahas masalah persatuan sebagai agenda utama. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan diajukan adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Beberapa organisasi yang mengikuti Kongres Pemuda 1 dan beberapa pertemuan lanjutan setelahnya adalah Jong Java, Jong Sumatera, Bon, Jong Islaminten Bon, Sekar Rukun, yang Jong Batak, Jong Teosofen Bon, Ambon, ya, Perkumpulan Pemuda Ambon, ada Minahasa, ada Indonesia Studi Klub Budi Utomo, dan Muhammadiyah. Hasil Kongres Pemuda 1 mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Hasil Kongres Pemuda 1 yaitu mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun dalam hal ini masih tanpa samar-samar. Yang B, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan Yongkolot dan lain-lain. Oleh karena itu, PPPI atau Pemuda Indonesia atau Perhimpunan Indonesia dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan mewujudkan persamaan cita-cita persatuan Indonesia. Nah, ini merupakan hasil kongres itu tadi. Pada saat masa penjajahan Belanda, Portugis, perjuangan rakyat Indonesia terus mengalami kegagalan.
karena perjuangan bangsa kita pada saat itu masih bersifat kedaerahan serta sangat tergantung kepada pemimpin. Hal ini menjadi dasar tercetusnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Awal perjuangan para pemuda Indonesia memprakarsai Sumpah Pemuda 1928 adalah berdirinya Budi Utomo. Pada saat itu bangsa Indonesia, khususnya pemuda Indonesia, mulai bangkit. Akibat berdirinya organisasi Budi Utomo memunculkan organisasi baru seperti Trikoro Dharma, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Betawi, Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timur. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama dan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda pertama. Option yang keempat, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Jadi ini ya sampai Sumpah Pemuda hasilnya itu nanti ada semua. Yang asli atau mungkin ketikan ya. Tiga, Kongres Pemuda kedua. Ya ini pada tanggal 27 sampai dengan 28 Kongres Pemuda 2 di Jakarta atau di Batavia. Kongres Pemuda 2 diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Persiapan Kongres Pemuda kedua, kemudian Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI menggagas untuk diselenggarakan Kongres Pemuda 2 yang terlaksana pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Atas inisiatif P3I ya, Kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Pada tahun 1927 terjadi sebuah peristiwa yang membuat
Jong Java kehilangan dominasinya dalam gerakan pemuda, yaitu kegagalan membentuk badan kontak. Selanjutnya, garda depan untuk mempersatukan gerakan diambil alih oleh dua perhimpunan yang baru, yaitu P3I dan Jong Indonesia sampai tahun 1927 telah banyak pemuda yang menyatukan diri. Panitia Kongres Pemuda kedua yang dibentuk pada bulan Juni 1928. Ini ya, Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Sarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Cai, Pembantu 2 R Kaca Sungkono, Pembantu 3 R C.I. Senduk, Pembantu 4 Johannes Laimena, Pembantu 5 Muhammad Rohyani Suud, pemuda kaum Betawi. Ini kalian bisa melihatnya. Pembahasan dalam Kongres Pemuda II. Rapat pertama berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jonggelingen, Bondo, di Waterlopen, sekarang Lapangan Banteng. Ketua Kongres Pemuda II Sugondo Joyo Puspito dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari para pemuda. Rapat kedua berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop. Dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicara adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsakara. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak-anak harus dididik secara demokrasi. Rapat ketiga, sekali rapat penutupan berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia Club G-Boy, Jalan Keramat Raya nomor 106 yang merupakan milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Ya, itu anak-anak ya. Dari hasil Kongres Pemuda kedua,
Ini kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa dan yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Yang atas itu isinya, yang ketiga setelah menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Dan pada waktu itu pula lagu Indonesia Raya baru dikumandangkan menjadi lagu wajib nasional. Dikarang oleh siapa anak-anak? Wage Rudolf Supratman. Mungkin dari sini anak-anak ya, sorry kalau Buyum suaranya seperti ini ya, apa ya, menggeh-menggeh itu. Saya akhiri sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa ngerti ya, berkah, dan kalian bisa paham dan bisa mencari biografi-biografi yang ada di dalam tokoh Sumpah Pemuda. Saya akhiri sekian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.